terus berjuang, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah ku berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya perbedaan antara dapatkan kemakmuran hidup sebelum dengan setelah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dari kitab Efesus teman-teman pasal 6 ayat 10 sampai 20 dan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Maksudnya teman-teman, ada perbedaan apabila kita bicara mendapatkan kemakmuran itu sebelum mengenal kebenaran hidup di dalam Tuhan, dan dibanding setelah mengenal gitu, mengerti akan hidup dalam kebenaran Tuhan, teman. Jadi beda sekali teman. Apabila kita bicara mendapatkan kemakmuran sebelum kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, biasanya kemakmuran itu justru akan masuk ke dalam jerat-jeratnya iblis, teman. Karena iblis itu ingin sekali manusia bagaimana orang dunia dan orang keyakinan itu dapat mendapatkan, menuai, mencapai kemakmuran hidup di dunia ini sebelum mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, teman. Karena kalau apabila kemakmuran itu didapat sebelum mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya teman-teman, orang itu kebanyakan akan gagal masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, yang akan terjebak ke dalam rancangan dan kehendak iblis, di mana akan tertinggal di dunia ini, teman-teman. Karena parameter yang akan dipakai itu parameter
kesuksesan, target kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, di mana hal-hal tersebut akan menjadi satu keamanan dan kenyamanan bagi manusia tinggal di dunia ini, teman. Jadi iblis itu akan menggunakan kemakmuran sebagai jebakan bagi orang yang belum mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Pasti akan terjebak di sini, teman-teman. Nah, ini kita mesti hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kita yang mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu hidup dengan makmur gitu. Hidup dengan makmur, Tuhan tahu jelas bahwa hidup dengan makmur yang benar itu akan sangat efektif bagi menjadi alat Tuhan, dengan bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesama kita. Tapi Tuhan khawatir apabila kita belum mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dengan benar, ya kemakmuran keburu datang, ya keburu didapat gitu. Akhirnya kita terjebak, teman-teman. Kita akan terjebak gitu. Nah, ini yang makanya kita pagi ini saya mau kupas bagaimana caranya supaya kemakmuran itu bisa menjadi satu alat yang positif, bukan menjadi satu hal negatif gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kemakmuran itu akan menyeret kita masuk ke dalam apa yang iblis rancang dan kehendaki, teman-teman, supaya kita tidak bisa nyampe ke dalam akhirat, di dalam surga gitu. Ya pasti kalau kita pertahankan kemakmuran duniawi saja tanpa mengenal, mengerti, melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya kita pasti akan masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka, teman-teman. Bukan keselamatan kekal di dalam surga, tapi kita bisa mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka gitu. Karena memang itu yang iblis harapkan gitu. Bagaimana caranya supaya lewat hal-hal duniawi ini ya orang dunia dan orang berkeyakinan itu bisa terperangkap gitu, terjaring, terjala untuk bisa dibawa oleh iblis ke dalam neraka tadi, teman-teman. Nah, ini bagaimana kita menyiasati supaya kemakmuran itu tidak menjadi jerat, tapi menjadi satu alat yang efektif untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya cara satu-satunya, teman-teman, harus mau mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Setelah kita bisa melakukan firman Tuhan, otomatis kita hidup dalam kebenaran, teman-teman. Kita sudah hidup dalam kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, waktu kita sudah masuk ke dalam posisi itu ya alangkah efektifnya apabila kita dalam kondisi makmur, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 33 sebenarnya hampir sama gitu, menjelaskan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Tuhan akan tambahkan yang hal-hal duniawinya loh. Jadi gitu. Jadi bagaimana mengutamakan mencari pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan gitu, supaya kita hidup itu tidak terperangkap oleh si iblis gitu. Nah, kalau kita sudah di posisi itu, ya harusnya kemakmuran itu harus datang, teman-teman. Tinggal kembali ke karakter kita. Ada karakter kita yang mengklaim gitu, menagih janji Tuhan bahwa mana Tuhan, kita Matius 6:33 janjiin carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Nah, itu kan kita kan tagih gitu ya, karena memang Tuhan instruksikan carilah berarti kan menginstruksi kepada kita untuk mencari gitu. Nah, konsekuensinya ya Tuhan akan nambahkan, berarti kita mau nagih gitu, nagih. Tapi kalau lihat karakter kitanya, kembali ke karakter kita, kalau kita percaya, benar-benar percaya Tuhan 100%, ya rasanya tidak perlu menagih, teman-teman, karena Tuhan tidak mungkin lupa gitu. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan kan tidak pernah bisa lupa gitu. Itu firman katakan seperti itu. Jadi sebenarnya kita cuma cukup melakukan perintah peraturan firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, masalah nagih tambahannya rasanya gak usah ditagih juga, Tuhan akan kirim kepada kita, akan beri kepada kita gitu, dalam kondisi yang tepat waktu dari sisi Tuhan gitu. Bukan tepat waktu dari sisi kita, tapi tepat waktu dari sisi Tuhan. Nah, karena waktu Tuhan yang paling tepat dan paling indah gitu, paling efektif gitu. Nah, ini kita harus tahu, teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya ingatkan, ikut Tuhan itu bukan berarti identik dengan tidak makmur ya, dalam arti kata harus miskin, harus menderita, bukan, teman-teman. Jalan penderitaan
itu adalah jalan salib gitu, jalan yang memang dilakukan oleh Nabi Isa untuk mendapatkan kebenaran hidup yang sebenarnya gitu, yang kekal tadi gitu. Nah setelah itu ya kembali lagi teman-teman, akan sangat efektif apabila kita mendapatkan kemakmuran dari Tuhan sebagai bukan yang dicari, tapi sebagai yang dari kasih karunia Tuhan gitu. Memang Tuhan berikan kemakmuran itu karena kasih karunia itu untuk apa? Bukan untuk kita teman-teman, bukan untuk kita seperti balik ke orang duniawi lagi gitu atau orang keyakinan, tapi sebenarnya kemakmuran itu untuk Tuhan sendiri teman-teman. Karena kita sudah mengenal-mengerti dan kita sudah mengenal dan mengerti bahwa sebenarnya kita hidup itu tidak ada gitu, tidak ada gunanya kita pegang hal-hal duniawi, karena semua juga akan kita tinggalkan. Kalau kita pun wariskan kepada anak cucu kita, tetap aja anak cucu kita apabila di jalan kebenaran tetap aja akan ditinggalkan juga teman-teman. Jadi kembali lagi, sebenarnya poin utama itu bukan bagaimana kita hidup dengan memenuhi segala macam kebutuhan nafsu duniawi kita, atau bukan kita hanya mencari kebahagiaan di duniawi ini saja, atau kita mencari target kesuksesan di duniawi ini. Bukan itu teman-teman. Yang kita cari itu ya kembali lagi Tuhan inginkan bagaimana kita mentargetkan diri mendapatkan keselamatan dalam akhirat, yang mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat, dan juga menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat. Itu cerita kekekalan itu seperti itu teman-teman. Tapi Tuhan juga katakan bahwa untuk mendapatkan 3 hal tadi itu di akhirat, itu bukan berarti nanti kalau di akhirat baru dapat itu. Kita harus praktekkan dari sekarang teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan hidup di akhirat dari sekarang gitu. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan damai sejahtera di akhirat dari sekarang. Bagaimana kita bisa mendapatkan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga dari sekarang. Karena di dalam kekekalan tidak ada perubahan apa-apa teman-teman. Tidak bisa berubah. Jadi kalau kita pengen seperti itu di dalam akhirat, ya kita mesti lakukan sekarang teman-teman. Nah waktu kita beriman untuk bisa seperti yang Tuhan rancang kendaki, ya kembali lagi teman, karena kita berani ya melakukan firman Tuhan. Kenapa kita berani melakukan firman Tuhan? Karena kita punya iman. Ya iman percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang tidak bisa dipercaya ke Tuhan, tidak ada. Yang memang kita harus percaya total itu, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pencipta kita, Dia bukan manusia, Dia Tuhan. Jadi kita totally memang harus percaya Tuhan. Nah waktu kita bisa beriman total percaya kepada Tuhan, ya harus punya dasar teman. Dasarnya itu ya keberanian kita melakukan firman Tuhan itu adalah alat asal untuk meningkatkan level iman kita teman. Kalau kita tidak berani melakukan firman Tuhan, kadang-kadang kita jadi berhenti, iman kita tidak berkembang gitu. Jadi sangat diperlukan oleh iman apabila kita punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Nah untuk berani melakukan firman Tuhan, kita harus mengerti dulu teman-teman, apa sih ya firman Tuhan itu maksudnya apa gitu. Nah mengerti itu bukan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi mengerti itu dari sisi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Seperti hal percaya teman-teman. Percaya itu sebenarnya kan bukan percaya itu karena kita merasa percaya kepada Tuhan gitu. Kita pikir kita percaya, kita rasa kita percaya Tuhan loh. Ya kita kayak punya kehendak loh untuk percaya Tuhan. Nah, itu semua kan jiwa kita teman-teman. Pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu untuk mau percaya Tuhan. Percaya Tuhan yang benar itu bukan seperti itu teman, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan kehendak kita. Tapi percaya Tuhan yang benar itu adalah melakukan firman teman, melakukan apa perintah dan peraturan Tuhan. Itu namanya percaya teman. Meskipun dalam melakukan firman Tuhan itu banyak hal yang dianggap tidak wajar oleh orang dunia dan orang berkeyakinan, sehingga kita alami cemooh, penindasan, segala macam teman. Yaitu kembali lagi melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya yang menghadapi hal yang ketidakwajaran bagi dunia, bagi orang berkeyakinan itu teman-teman. Dan tinggal kita berani nggak untuk meneruskan itu gitu. Ya untuk berani ya harus mengerti. Nah untuk bisa mengerti, mampu mengerti, ya harus menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi butuh firman Tuhan dan butuh roh Tuhan teman-teman. Nah di luar itu juga harus didasari, harus punya kemauan teman. Kita mau untuk mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan gitu. Nah setelah itu baru berlanjut teman, bagaimana mampu mengerti
berarti harus menghidupkan roh Tuhan, mampu melakukan berarti harus menghidupkan roh Tuhan itu. Nah setelah itu ya firman itu jadi berubah, firman itu akan berubah menjadi hidup gitu. Firman itu bukan logos lagi, bukan berarti cuma teori hukum, teori rohani, teologi gitu, bukan cuma begitu teman. Tapi firman ini akan berubah menjadi rema gitu. Ya firman yang punya kuasa yang dari Tuhan tadi, dari roh Tuhan tadi. Ya firman ini yang menjadi senjata kita untuk ya bagaimana mengarungi hidup yang banyak sekali kesulitan dan penderitaan seperti ini teman-teman. Nah, contoh-contoh bahwa kita ini sudah masuk ke dalam yang Tuhan rantai mendaki, yang itu masuk ke dalam keselamatan akhirat, damai sejahtera di dalam akhirat, keluarga Tuhan di dalam akhirat. Itu ya nyatanya dari hidup kita sekarang, teman. Waktu hidup kita sekarang bisa di titik itu, ya berarti kita tidak pernah ngerasa sedih gitu, karena berduka, ya kita karena takut menderita gitu, takut susah, ya karena balik lagi melakukan firman Tuhan. Itu acara-acara seperti itu hilang semua teman. Jadi kita bisa ada sukacita di dalam duka cita, ya ada satu kegembiraan damai sejahtera di dalam penderitaan gitu. Yaitu itu bukti-bukti orang yang sudah bisa masuk di dalam track yang Tuhan rancang kendaki meskipun masih hidup di dunia, ya dia sudah seperti mati gitu. Jadi hawa nafsu dan dagingnya sudah seperti mati teman-teman. Sehingga ya yang bagi dunia jelek bisa jadi bagus, yang menderita jadi sukacita, yang sedih jadi gembira gitu. Bisa seperti itu teman-teman. Nah ini ya itu bagi orang dunia, makanya pelaku-pelaku firman itu dianggapnya aneh teman, aneh sekali gitu teman. Nah ini sebelum saya masuk ke draft teman-teman, saya mungkin lebih baik bacakan dulu dasarnya dari kitab Efesus teman-teman. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20 teman-teman. Kalau judul perikopnya itu perlengkapan rohani gitu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara gitu. Sebab itu nah ini teman-teman, kalau kita baca ayat 12 teman-teman dalam kitab Efesus 6 ayat 12 itu dinyatakan bahwa musuh kita itu sebenarnya bukan manusia teman-teman. Jadi manusia yang menjahati kita pun juga sebenarnya bukan manusianya gitu. Tapi di belakang manusia itu ya ada roh-roh jahat yang memang sebenarnya itu musuh kita, bukan manusianya. Cuma roh jahat itu butuh manusia untuk masuk ke dalam si manusia itu teman-teman. Kalau enggak dia nggak bisa gitu. Jadi dia berbuat jahat lewat manusia lain, tapi sebenarnya manusianya tidak jahat gitu. Roh jahat itu yang sengaja berbuat jahat gitu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah apa sih senjata Allah teman-teman? Kalau kita udah bicara lebih dalam, mau mengenal dan lebih mampu mengerti dan sudah mampu melakukan firman Tuhan, senjata dari Tuhan Allah itu yang gak jauh-jauh dari firman-Nya itu teman. Ya firman Tuhan Allah itu benar-benar tajam sekali gitu, seperti pedang bermata dua. Itu firman Tuhan katakan begitu. Jadi senjata Tuhan Allah itu adalah pedangnya itu dan perlengkapan yang lain gitu. Jadi ya Tuhan udah bekali kita dengan perlengkapan pedang dan lain-lain untuk berperang itu teman-teman. Ya caranya apa? Ya caranya bagaimana menghidupkan firman Tuhan gitu. Menghidupkan firman Tuhan lewat roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah waktu firman itu hidup, ya firman itu menjadi senjata, firman itu menjadi rema gitu. Karena mengandung kuasa yang dari Tuhan. Itu loh teman-teman. Jadi kita butuh firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan, kita butuh iman gitu, sehingga akhirnya lahir iman. Ya dari iman ini firman hidup teman. Ada kuasa roh Tuhan yang dari roh Tuhan tadi gitu. Jadi di sini sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan damai sejahtera.
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya iman itu ya iman percaya kepada Tuhan teman, dalam hal melakukan firman Tuhan gitu. Itu yang namanya iman itu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ini coba dipertegaskan, ya senjata itu pedang roh itu ya firman Allah gitu, katakan begitu gitu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan ya kebenaran firman Tuhan tadi gitu, rahasia kebenaran firman Tuhan tadi yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah ini kalau kita simak ayat 19 teman-teman, ya juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar gitu, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia firman Tuhan. Jadi di sini kembali lagi teman-teman, firman Tuhan itu mengandung rahasia, dan rahasia itu dapat terungkap apabila kita dapat mengenal mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhannya, bukan dari pikiran perasaan kehendak kitanya sendiri gitu sebagai manusia. Nah itu yang disebut rahasia itu seperti itu teman. Bagaimana kita membuka firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang tidak jauh-jauh harus menghidupkan roh Tuhan teman. Roh Tuhan itu yang akan membuka gitu, memberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Beda teman, beda dengan kita kalau hanya tidak menghidupkan roh Tuhan, kita hanya menghidupkan roh kita sendiri, ya berarti cuma pikiran perasaan dan kehendak kita sendiri, akhirnya jadi rancu sendiri teman-teman. Ya banyak sekali orang yang terjebak oleh iblis itu dengan seperti itu teman, seolah iblis selalu ngomong ya kan sudah ngerti gitu bahwa yang namanya orang hidup itu harus baik gitu. Nah padahal kita yang sudah lebih mau mengenal, lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti akan pribadi Tuhan, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya apa yang disebut oleh dunia kebaikan itu tidak menjadi satu kebenaran Tuhan, jadi berbeda gitu. Kebaikan itu yang dikhawatirkan itu hanya dari sisi pikiran perasaan kehendak sendiri saja, pikiran perasaan kehendak sendiri saja, manusianya gitu. Kalau iblis tidak mengakali kita, tidak menyiasati kita bahwa yang tadi dikatakan kebaikan itu tidak ditekankan oleh iblis gitu ya. Ya pasti kita akan curiga sama iblis. Kita pasti tidak mau akan ikut iblis gitu. Justru iblis itu bisa menyamar bagaimana caranya apa yang iblis maksud itu adalah kebaikan. Contohnya gitu, target kesuksesan duniawi itu kan kepengennya iblis, tapi oleh manusia juga dianggap baik. Ya apa salahnya sih kalau kita bisa target sukses duniawi? Yang penting jangan sampai kita berbuat yang jahat di dunia ini. Pasti mikirnya gitu teman-teman. Begitupun juga mikir bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Meskipun dengan cara semu, ya tetap manusia beranggapan bahwa butuh bahagia gitu. Nah meskipun caranya semu gitu. Nah begitupun juga bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Nah, itu semua kan bagi orang-orang yang belum mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, akan pribadi Tuhan, dianggapnya itu kan baik teman-teman. Nah itu padahal ujungnya teman-teman iblis kalau bisa ngomong kebalikan itu, iblis itu adalah yang menciptakan target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi. Itu targetnya iblis teman-teman. Cuman iblis samarkan seolah itu perbuatan baik untuk dunia. Nah waktu kita benar-benar menomorsatukan yang ini gitu, yang tiga tadi, target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi, itu manusia otomatis teman-teman sebenarnya langsung terperangkap ke dalam ya perangkapnya iblis gitu. Karena apa ya? Kalau apa yang iblis maksudkan itu kan kemakmuran duniawi teman-teman. Yang target sukses duniawi, yang namanya target kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu kan semua kan urusan-urusan duniawi teman-teman. Ya kemakmuran gitu, bicara kemakmuran. Jadi iblis itu yang menciptakan teori kemakmuran bagi
manusia dunia bagi orang dunia dan orang keyakinan itu teman-teman. Ya iblis yang menciptakan teori kemakmuran. Nah buat Tuhan kemakmuran itu sebenarnya tidak problem selama kita sudah lebih mengenal ya lebih dalam akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, sudah mampu mengerti apa pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Itu ceritanya lain teman-teman. Ya kemakmuran itu malah bisa dibalik menjadi efektif sekali bagi pelayanan untuk menjadi alat Tuhan tadi teman-teman. Ya akan efektif sekali menjadi alat gitu, alat untuk bisa ya berbuat lebih leluasa gitu ya waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jadi di sini teman-teman mesti tekankan bedanya kebaikan dengan kebenaran. Jadi iblis itu membuat teori kemakmuran itu adalah kebaikan gitu. Nah itu yang akhirnya membuat orang dunia dan orang keyakinan manusia pada umumnya itu ya percaya bahwa ya itu yang diuber. Tapi kalau manusia sadar bahwa yang diuber iblis, rasanya nggak ada yang mau ikut teman-teman. Jadi iblis itu menyamar menjadi teori kemakmuran di dalam belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi iblis sudah janjikan itu. Tapi sama rohani, dari sisi rohani, justru bagaimana caranya kemakmuran itu harus kita raih gitu, harus kita dapatkan karena memang itu adalah janji Tuhan bagi si orang rohani ini. Tapi setelah ia mengenal kebenaran hidup di dalam Tuhan tadi, teman, harus ada seperti itunya. Kalau tanpa itu ya kembali teman, orang rohani itu akan kembali menjadi duniawi, orang yang benar itu menjadi orang baik. Nah, yang namanya bedanya orang baik dengan orang benar bagi iblis kan begitu teman. Orang baik itu biasanya ya diam gitu. Jadi ya kalaupun misalnya orang baik itu masuk ke dalam surga, iblis mungkin tidak bisa menahan apa-apa teman, karena memang ya cuma satu orang gitu yang melakukan firman Tuhan gitu, yang baik ya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau bicara yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan pengen kita itu serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita. Tuhan pengen kita sebagai manusia itu mendapat sempurna ya supaya bisa menjadi keluarga Tuhan. Nah, arti sempurna di sini teman-teman bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Nah, iblis itu takut banget orang menjadi benar dengan mengajarkan firman Tuhan, karena waktu satu orang itu bisa mengenal kebenaran bukan kebaikan, kebenaran itu akan menyebar seperti ragi gitu, bisa kemana-mana teman-teman. Tapi kalau bicara kebaikan yang hanya dilakukan satu orang, ya biasanya berhenti cuma di satu orang saja gitu, tidak seperti ragi berkembang. Nah ini bedanya bagi iblis itu begitu teman-teman. Iblis itu akan menghalangi manusia yang melakukan kebenaran itu, bukan yang melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan berarti cuma satu, ya bagaimana sifatnya hanya ke pribadi orang tersebut. Ya tadi dikatakan, kalaupun orang tersebut karena baik bisa masuk dalam surga, ya cuma jadi rakyat jelata biasa saja gitu loh. Nah ini cerita di sananya gitu. Kalau di dunianya, ya pelaku firman itu kan cuma sendirian teman-teman, yang nggak bisa tarik orang-orang lain. Nah yang bahaya itu kan yang mengajarkan firman Tuhan gitu, yang mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani dan rohaniawan itu kan akan mengaruhi banyak sekali orang. Begitupun yang kita pengusaha atau orang kaya atau buruh yang ada di marketplace atau di dunia sekuler, sama teman-teman. Waktu kita mengajarkan dengan cara memberitakan kesaksian kehidupan kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, ini kan akan didengar oleh tidak hanya satu orang teman-teman ya. Dan bukan sifatnya individu seperti waktu kita melakukan firman loh. Waktu kita melakukan firman kan cuma individu kita yang tahu gitu. Tapi waktu mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, ini kan bukan cuma kita teman, tapi orang sesama kita kan tahu semua gitu. Dan ini akan terus berkembang seperti ragi. Ya bisa kalau ditanya oleh firman atau oleh Tuhan, sampai di mana sih kita mau memberitakan kebenaran firman? Sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan begitu, firman Tuhan katakan begitu, sampai ke ujung bumi, sampai di seluruh dunia gitu, gampangnya gitu teman. Nah, bagaimana iblis nggak kesel gitu ya? Ya gara-gara satu orang ini karena benar gitu, akhirnya memberitakan kebenaran firman Tuhan bisa ke banyak orang. Sedangkan kalau cerita
satu orang yang melakukan firman Tuhan itu cuma sifatnya satu orang, ya buat iblis ya sudahlah cuma satu orang gitu. Kalaupun masuk neraka juga abal-abal jadi rakyat jelata atau jadi warga surga biasa aja gitu. Yang iblis jagain itu kan ya ini orang-orang yang bukan melakukan kebaikan tapi orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, orang yang melakukan kebenaran itu yang tadi dikatakan bahwa dia berpikir pikiran Tuhan, perasaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang dipakai, bukan pikiran perasaan kehendak kita sendiri. Jadi arti percaya pun jadi berbeda sekali, teman. Kalau percayanya orang baik, ya dia cuma bicara, ya saya percaya gitu, percaya bahkan agak otot dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu sendiri yang baik ini gitu. Nah, kalau pengertian berubah gitu dari orang baik itu, ya mereka akan masuk ke dalam kelompok orang benar. Orang benar itu ya akan apa ya? Akan hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya akan hidup masuk ke dalam perintah dan peraturan Tuhan gitu, teman-teman. Jadi akan terbalik seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman bisa bedakan bahwa kalau ikut di dalam Tuhan itu ya seperti itu, teman. Jadi akan mendapat kebenaran, bukan hanya kebaikan itu. Nah, ini coba saya lanjut lagi, teman-teman, di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 5, teman-teman. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11, teman-teman. Judulnya itu gembalakanlah kawanan domba Allah gitu. Judulnya itu. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan si Nabi Isa tersebut gitu, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ini kalau kita simak ayat 2, teman-teman, kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, lepas itu bentuknya teori rohani, teologi, atau cuma kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, itu kalau bisa kita nggak bisa, teman-teman, memaksakan orang gitu. Jadi tetap roh Tuhan itu yang mengguide kita untuk bisa jalan di depan kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Bahkan di sini dikatakan kalau memberitakan kebenaran firman Tuhan jangan mencari keuntungan gitu ya, tetapi dengan pengabdian diri. Memang kita ingin mengabdikan diri gitu. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau cerita di ayat 8 itu ya kita mesti hati-hati, teman-teman, karena si iblis itu tidak terima loh, teman-teman. Jadi kalau iblis itu bagaimana kalau memang orang bisa jahat, iblis lebih senang orang itu jahat, teman-teman. Tapi kalau sudah tidak terbentuk orang jahat itu masuk ke dalam kebaikan, ya iblis tetap ngejagain jangan sampai orang baik itu menjadi orang benar gitu. Karena kalau orang baik tidak mempengaruhi sesamanya, tapi kalau orang benar itu pasti akan berdampak mempengaruhi sesamanya, teman. Jadi akhirnya seperti ragi yang berkembang gitu. Itu terlalu risiko untuk iblis gitu, membiarkan orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Karena ya kembali lagi orang ini akan menjadi biang gitu, menjadi ragi untuk menjadi kebenaran yang lainnya lagi gitu. Ini ceritanya seperti itu. Lawanan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Nabi Isa tersebut kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ini diperingatkan bahwa di ayat 10 juga bahwa yaitu melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya ya akan mendapatkan penderitaan, teman-teman.
Karena ketidakwajaran tadi gitu loh. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya gitu. Nah ini sudah saya bacakan di kitab 1 Petrus teman-teman ayat 5 1 sampai 11 gitu. Nah ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman, langsung masuk ke draft aja. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musnah iblis. Kuasa dan senjata Allah bagi kita adalah firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Tuhan. Sehingga kita melakukan firman Tuhan dengan kuasa Roh Tuhan, maka firman Tuhan menjadi rema sebagai firman yang hidup. Nah ini kembali lagi dengan baca firman itu ada dua gitu. Ada baca firman cuma pakai jiwa kita gitu, yang kita cuma mengerti apa dari pikiran perasaan kehendak kita, tapi bisa juga firman itu bicara dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita switch dari firman yang dipikir perasaan dan dikehendaki oleh manusia menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan, ini dari logos ini menjadi rema. Dari bicara teori-teori saja, ya teori-teori hukum, teori rohani gitu, yang menjadi ya apa sih, jadi benar-benar hidup, teman-teman. Firman itu akan jadi hidup gitu, bukan cuma tertulis logo saja, tapi hidup menjadi rema gitu. Nah di kitab Efesus pasal 6 ayat 12 teman-teman, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, serta roh-roh yang jahat di udara itu gitu. Jadi kita jangan anggap bermusuhan dengan manusia, teman-teman. Kita itu bermusuhan dengan iblis, yang iblisnya bisa menyamar jadi manusia gitu. Ya ini yang akan kita lawan, yang kita mau tembak apa aja gitu. Ya kalau apakah manusianya, apa roh iblisnya gitu. Nah mestinya yang tahu itu kan kita mau tembak yang roh iblisnya, teman-teman. Harus bagaimana caranya seperti itu. Nah roh iblis itu ya disebutnya ya roh-roh jahat itu, teman-teman. Jadi kedewasaan rohani oleh karena pengenalan dan pengertian serta keberanian melakukan firman Tuhan ya oleh iman kita gitu. Karena bagaimana iman selalu berkait dengan keberanian melakukan firman Tuhan, kita jadi mengerti jika lawan kita bukanlah manusia tetapi iblisnya gitu. Nah ini harus kita tahu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 19 teman-teman, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian kita memberitakan rahasia-rahasia firman Tuhan gitu. Nah ini teman-teman simak gitu ayat kitab Efesus pasal 6 ayat 19, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian kita memberitakan rahasia firman Tuhan gitu. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 teman-teman, gembalakanlah bahwa kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri gitu. Memberitakan firman yang benar butuh menghidupkan roh Tuhan agar tercapai maksud dari pikiran, perasaan, serta kehendak Tuhannya. Nah ini yang ditekankan perlu itu ini, teman-teman. Di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 3 dan 4, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah kalau istilahnya kita menjadi contoh untuk sesama kita, ya maksudnya firman di sini bukan cuma misalnya berita saja, tapi ya kita membuat kita menjadi contoh hidup gitu bagi sesama kita gitu. Di sini tidak hanya melakukan, tapi kita harus mengajarkan. Nah ini kalau kita lanjutkan yang ke ini, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang dapat layu. Tidak hanya melakukan, tapi kita harus mengajarkan, memberitakan firman Tuhan bagi sesama. Maka kita akan serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita dan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita yang menjadi ya keluarga surga tadi, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mencapai targetnya, keselamatan akhirat, yang namanya damai sejahtera di akhirat, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga di surga, teman. Nah ini kesimpulannya, teman-teman, kemakmuran akan jadi efektif bagi Tuhan setelah kita melakukan kebenaran Tuhan, karena kemakmuran tidak menjadi jebakan iblis. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi kemakmuran itu biasanya kalau
yang apa ya, kemakmuran itu yang tadi misalnya kalau kita urai target sukses duniawi, target bagaimana mencapai kebahagiaan duniawi, target bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Itu semua itu kan seolah kan apa ya, target duniawi gitu. Nah, target duniawi itu sebenarnya di belakang itu yang menciptakan yang iblis sebenarnya. Ya, kalau sekarang misalnya orang-orang suruh mengikuti target kehidupan yang target kehidupan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak iblis dan muka iblisnya nongol tampil gitu, rasanya tidak ada orang yang mau ikut iblis karena orang pada prinsipnya nggak mau jahat gitu ya, prinsipnya orang mau baik. Justru iblis tipu bagaimana caranya iblis bersembunyi di balik kesuksesan duniawi tadi, teman-teman. Ya, target-targetnya duniawi tadi. Jadi iblis sembunyi di situ. Iblis tidak berani frontal menampakkan wajah iblisnya gitu. Karena orang baik pasti akan takut, teman-teman. Ya, jadi iblis itu bagaimana membius orang-orang baik dengan cara memberikan target sukses duniawi itu, teman-teman. Bagaimana bisa menjadikan target sukses duniawi itu adalah ya dianggap baik gitu loh. Ya kenapa tidak baik gitu? Kita banyak orang dunia dan orang yang katakan bahwa mereka masih hidup di dunia ini, masa targetnya akhirat gitu. Ya mesti kan nanti setelah kita capai target di dunia ini, baru kita setelah meninggal masuk ke akhirat, kita punya beban tugas lagi bertarget keselamatan akhirat. Tapi kan balik lagi, orang-orang yang dengan pola pikir seperti ini, mereka kan tidak mengenal, tidak mengerti bahwa di dalam alam kekal itu tidak pernah ada bisa perubahan apa-apa, teman-teman. Jadi kalau Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, apabila kita ingin sesuatu di dalam surganya nanti pengen seperti itu gitu, ya kita harus lakukan seperti itu di dunia ini sekarang, teman-teman. Meskipun waktu kita lakukan di dunia sekarang ini benar-benar dianggap bodoh sekali gitu. Ya karena polanya kita masih hidup di dunia, tapi dengan cara-cara sudah hidup di dalam akhir, teman-teman. Nah ini loh, ini yang menjadi rintangan orang baik mau berubah jadi benar itu ya ketidakmauan seperti ini, teman-teman. Karena pasti ditentang sama masyarakat sekitarnya, pasti ditentang oleh orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ya oleh komunitasnya mungkin, ya oleh keluarga besar, keluarga kecil, dan bahkan keluarga sendiri akan ditentang selama mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan pribadi Tuhan Allahnya gitu. Nah ini yang repot itu gitu, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, iblis sembunyi, iblis itu pasang perangkap lewat kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi. Iblis itu akan jebak manusia itu seperti itu, teman-teman. Nah manusia lebih tertarik itu bukan manusia jahat loh, manusia baik, karena beranggapnya begitu, berasumsi ya wajar saja gitu. Ya masih hidup di dunia, ya targetnya sukses duniawi, ya targetnya bahagia duniawi, targetnya pemenuhan nafsu-nafsu dunia, karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau manusia sudah dengan pola seperti itu, sudah mengiyakan apa yang iblis jebak itu, ya otomatis si orang-orang baik ini tidak bisa keluar dalam lingkup itu, teman-teman. Orang dunia, orang keyakinan baik itu akan masuk ke dalam situ. Orang dunia dan orang yang keyakinan yang baik di dunia ini pasti nggak mau jahatin orang, teman-teman, karena memang orang baik gitu. Nah, coba yang tadi saya katakan, orang baik itu beda dengan orang benar dari sisi rohaninya. Orang baik itu hanya bisa masuk ke dalam sorga ya sebagai warga sorga atau rakyat jelata ya dalam bentuk satuan, teman. Jadi individu. Jadi orang baik itu sifatnya individu, bisa masuk ke dalam sorga, masuk ke dalam surga meskipun ada sedikit resiko, ada resiko gitu, bisa masuk neraka loh, teman. Jadi orang baik itu kalau jalannya pincang dikit aja udah masuk neraka gitu. Kalau tergelincir dikit aja masuk neraka. Meskipun konsekuensi kemungkinan masuk ke surganya juga ada gitu. Nah, saya asumsikan berarti orang baik itu ada dua, dan orang baik yang memang banyak sesuai dengan apa yang diperintahkan peraturan firman Tuhan dalam hidupnya, ya pasti masuknya ke dalam surga. Tapi kalau orang-orang baik yang tidak
mengikuti perintah Tuhan, ya mungkin masuknya cenderungnya masuk neraka. Cuma orang baik ini dari dikatakan tidak bisa mempengaruhi sesama, teman. Orang baik itu hanya pribadi aja gitu, pribadi keberani antara masuk neraka atau masuk surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata. Beda dengan orang benar, teman. Kalau orang benar itu ceritanya ya satu, tidak hanya berlaku untuk pribadi individu, tapi sifatnya buat semua sesama gitu. Ya sampai seberapa? Sampai sebanyak mungkin, sampai seujung bumi, sampai seluruh dunia. Itu yang Tuhan perintah peraturan dalam firman seperti itu, teman. Jadi akan mempengaruhi orang benar itu, akan mempengaruhi sesamanya semua, teman-teman. Nah, apabila cerita orang benar ini sudah benar-benar hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, nah Tuhan ingatkan gitu ya, bahwa kemakmuran yang iblis jebak itu justru akan diambil, teman-teman. Akan diambil. Tuhan dalam kitab Matius pasal 6:33 sudah nyatakan seperti itu kok, teman-teman, bahwa cara dulu kebenaran Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Tuhan akan nambah. Ya sama gitu. Jadi setelah kita mengenal arti hidup benar, bukan cuma baik gitu, dalam arti kata karena kita mau lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah mampu mengerti firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan, dan di dalam roh kita yang kita mampu melakukan firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan, ya di dalam roh kita itu dihidupkan sehingga berani melakukan firman Tuhan. Waktu kita semakin berani melakukan firman Tuhan, berarti level iman kita makin berkembang, teman. Level iman kita itu akan meningkat terus gitu, level imannya gitu. Begitupun juga bicara kemauan mengenal firman Tuhan. Ya waktu kita sudah makin mau mengenal firman Tuhan, ya berarti kita makin mampu mengerti firman Tuhan. Berarti makin dalam gitu kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan benar. Di satu titik kita melakukan firman Tuhan, mendapatkan hasil dari iman. Nah iman ini gitu, waktu kita melakukan firman Tuhan, iman kita ini berkembang naik, sehingga akhirnya si imannya naik, kedalaman pengenalan pengertian makin dalam. Nah yang kembali lagi saya sering katakan, range ininya, jarak ini jadi besar, teman. Kalau jarak ininya besar, ya pasti kedewasaan rohaninya hebat sekali, teman-teman. Saya pernah umpamakan seperti penyanyi kan, penyanyi itu yang benar-benar bisa di suara rendah, tapi si penyanyi juga bisa di suara tinggi. Kalau range suara tinggi dan rendah itu besar sekali, ya pasti penyanyi hebat, teman. Penyanyi yang hebat sekali gitu, karena range-nya jauh sekali. Nah rata-rata penyanyi itu kan mungkin dari tengah ke atas atau dari tengah ke bawah, tapi kalau yang mampu dari bawah sampai ke paling atas, ya itu udah jarang ada tandingannya, teman. Nah ini maksud saya, orang benar itu seperti itu, teman. Jadi orang hidup benar itu adalah ya tergantung dari berapa dalam kita mengerti akan firman Tuhan, dan berapa tinggi iman kita, posisi iman kita karena keberanian kita melakukan firman Tuhan, teman. Nah ini yang kita harapkan bisa terjadi begitu. Nah maksud firman Tuhan, apabila kita sudah benar-benar mengenal hidup benar itu harus bagaimana, yang namanya kemakmuran itu harus kita ambil, teman-teman. Dan tinggal terserah ya kita mau ngambil apa, mau diklaim gitu, minta ditagih Tuhannya, atau udah kita tahu kok pasti itu juga datang sendiri. Ya cuman Tuhan tunggu saatnya Tuhan, waktunya Tuhan yang paling tepat gitu diberikan kepada kita, ya urusan kemakmuran itu. Nah kemakmuran di dalam kebenaran itu bukan kemakmuran seperti orang dunia harapkan bahwa bisa dinikmati, teman-teman, oleh dunia, oleh manusia itu. Kemakmuran yang di dalam kebenaran itu adalah bukan masalah target sukses duniawi, bukan kebahagiaan duniawi, bukan pemenuhan nafsu dunia, tapi bagaimana kemakmuran itu menjadi alat gitu, ya menjadi materi gitu untuk yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Ini yang diperlukan oleh Tuhan itu, kemakmuran itu untuk itu, teman-teman. Kadang-kadang yang ekstrim, teman-teman. Kadang-kadang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman yang masih bayi rohani atau kadang-kadang rohani, kadang-kadang kita mesti show force, teman-teman. Bagaimana menunjukkan bahwa ikut Tuhan itu bisa kaya banget loh, ikut Tuhan itu bisa terkenal banget loh, ikut Tuhan itu bisa pinter banget loh. Itu kadang-kadang kita butuh show force itu, teman-teman. Kenapa? Karena kita ketemu dengan orang-orang yang begitu gitu, orang-orang yang levelnya masih bayi dan anak-anak rohani. Tapi kalau sampai Tuhan memberikan kita talenta seperti itu untuk show force
ke mereka orang-orang yang masih bayi dan kanak-kanak. Nah, Tuhan pasti pilih karakter kita, teman-teman. Kalau kita karakternya tidak baik gitu, ya bisa-bisa kita yang malah jatuh lagi, teman-teman. Ya jatuh ikut-ikutan malah jadi kayak orang dunia gitu. Dan Tuhan pasti sortir kita. Dan Tuhan itu pasti bentuk kita dari awal. Ya mungkin orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk show force soal kekayaan atau tahta. Jangan-jangan yang memang dari awalnya ya orang tersebut yang Tuhan pakai ini, yang Tuhan bentuk itu memang pernah di posisi itu, teman-teman. Di posisi kaya dan di posisi tahtanya tinggi gitu. Sehingga orang-orang seperti ini sudah muak gitu. Setelah mengenal kebenaran firman Tuhan, sudah muak, tidak mau mencari hal kekayaan lagi, tidak mau mencari hal soal tahta lagi, karena memang sudah ngalami. Nah ini kan semua kenapa Tuhan bisa pilih gitu, bisa undang, bisa pilih orang kaya tahu-tahu dipakai Tuhan, orang terkenal dipakai Tuhan, ya karena untuk ini, teman-teman. Jadi berbagai macam karakter yang Tuhan butuhkan ya untuk bisa bagaimana mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Karena sesama kita itu juga karakternya banyak sekali macam-macamnya, teman-teman. Jadi ya tergantung gitu. Kalau memang kita karakternya A, ya kita mungkin bisa lebih cocok apabila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan karakter A lagi gitu. Yang B dengan B, yang C dengan C gitu, yang D dengan D. Nah ini karakternya banyak sekali, teman-teman. Ya ada yang senangnya harta, yang berarti akan diberi orang-orang yang karakternya bisa mengenal soal harta. Yang tahta berarti mesti dicari yang karakternya mengenal tahta. Yang namanya orangnya tidak butuh harta dan tahta juga, nanti Tuhan kasih orang sise yang tidak bicara harta dan tahta. Yang orangnya disiplin banget berarti bisa nyari orang yang disiplin. Jadi Tuhan itu perlengkapi orang-orang yang diundang dan dipilih itu dengan berbagai macam karakter, teman. Dan Tuhan tidak pernah akan mau merubah karakter kita manusianya, teman. Yang Tuhan rubah itu bagaimana cara pola pikirnya, cara hidupnya itu dari yang manusia lama menjadi baru-baru, tapi tidak dengan karakter yang dirubah. Jadi karakter itu dibiarkan Tuhan sebagai yang tadi ya untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan masing-masing karakter yang berbeda-beda di dalam sesama kita itu ya dibanding dengan kitanya, teman-teman, sebagai ya yang dipakai Tuhan, Allah Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya. Jadi perbedaan antara dapatkan kemakmuran hidup sebelum mengenal kebenaran hidup dengan setelah mengenal kebenaran hidup, bedanya situ, teman-teman. Jadi kemakmuran itu akan bisa kita nikmati ya bagi kepentingan menjadi alat Tuhan apabila kita sudah lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi akan menjadi racun, akan menjadi resiko apabila kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan kemakmuran itu malah bisa ujungnya masuk ke dalam neraka. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.